Sevilla memperpanjang rekornya menjadi 7 gelar UEL setelah bermain imbang 1-1 dengan susah payah berkat kemenangan tendangan adu penalti. Di malam yang menyoroti banyak kesalahan era sepak bola modern, adu penalti yang menentukan di final Liga Eropa menjadi kontroversi ketika Gonzalo Montiel mengonversi tendangan penalti peluang kedua berkat intervensi VAR. Kemudian memenangkan pertandingan dan melanjutkan ke rekor gelar ke-7 kalinya. Roma bisa saja marah dengan keputusan tersebut dan akan ada umpatan ketika manajer Jose Mourinho berbicara. Namun faktanya, baik dia maupun para pemain tidak memiliki keluhan yang sah tentang kekalahan adu penalti itu, karena hasil imbang 1-1 yang berlarut-larut di Budapest terasa seperti permainan anti sepak bola yang tak berkesudahan. Ada beberapa simpati di antara para pemain netral untuk Paulo Dybala, yang membuka skor tetapi berakhir dengan air mata. Di sampingnya, bintang Argentina itu tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Tetapi ketika debu mereda setelah final yang menghasilkan 13 kartu kuning, tidak ada yang tersisa selain rasa hormat untuk Sevilla, yang membutuhkan gol bunuh diri Gianluca Mancini untuk memaksakan perpanjangan waktu tetapi akhirnya mengamankan kemenangan berkat upaya mereka sendiri yang melebihi lawan. Kebalikannya adalah Roma, yang menyesal kehilangan peluang terbaik dari Tammy Abraham dan Andrea Belotti selama 120 menit. Lebih buruk lagi, para penggemar mulai mengkhawatirkan masa depan Mourinho. Dia tampaknya akan meninggalkan posisinya di klub musim panas ini meski memimpin Roma ke 2 final UEFA berturut-turut. Dybala jelas belum sepenuhnya fit. Masalah cedera telah menjadi sumber frustrasi besar sejak lama. Bakat pemain dipertanyakan, tetapi Mourinho bersedia mengambil risiko besar dengan memainkannya, yang datang ke laga final ini di tengah perjuangan untuk pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kaki. Bagaimanapun, Dybala adalah striker Roma yang paling berbakat. Dia menjadi pembeda dalam beberapa kesempatan di musim debutnya di klub ibu kota Italia. Bahkan ketika dia berada di bangku cadangan. Jadi, tidak mengherankan melihat bagaimana bintang Argentina itu memecahkan kebuntuan di Budapest. Itu bukanlah tembakan kaki kiri yang legendaris saat bola melewati kaki kiri Bono dan masuk ke gawang. Tentu saja, itu berakhir dengan air mata untuk La Joya karena pemain berusia 29 tahun itu harus menonton tanpa daya selama adu penalti karena ia ditarik keluar jauh sebelum waktu normal berakhir. Namun, pemilihan Dybala terbukti menjadi risiko yang layak diambil, karena sama seperti perekrutan musim panas lalu, didukung oleh 17 gol di musim yang dilanda cedera. Mourinho mungkin bukan satu-satunya yang akan hengkang dari Roma musim panas ini, dan Abraham baru-baru ini dikaitkan dengan kembalinya ke Liga Inggris. Manchester United, Chelsea dan Aston Villa dikatakan tertarik pada striker tersebut. Setiap penggemar mereka yang mengikuti berita ini sekarang mungkin bertanya-tanya mengapa. Abraham melewatkan satu-satunya peluang emas yang datang ketika berjibaku di mulut gawang dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba meyakinkan rekan senegaranya Anthony Taylor bahwa dia telah dilanggar. Tentu saja, tidak bisa menilai siapapun hanya dari satu penampilannya, tetapi performa dalam pertandingan ini sangat cocok untuk keseluruhan kampanye Abraham. Dia mencetak 27 gol di tahun pertamanya di Roma tetapi benar-benar mengejutkan musim ini, hanya mencetak 9 gol dalam 53 pertandingan, sebuah ilustrasi sempurna mengapa Gareth Southgate tidak memasukkan pemain London ini dari skuad Piala Dunia 2022 lalu. Like
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Mourinho begitu banyak dibahas dalam obrolan pra-pertandingan sehingga pekerjaan brilian Jose Luis Mendilibar sejak mengambil alih dari Sevilla pada bulan Maret diabaikan begitu saja. Ia memiliki tugas penting untuk menyelamatkan tim karena Roji Blancos berada di urutan ke-14 klasemen dan terancam degradasi karena ketatnya persaingan di papan bawah La Liga. Namun, Sevilla kemudian hanya kalah 2 kali dari 11 pertandingan mereka untuk memastikan keselamatan selama sisa musim, dan di saat bersamaan mencapai final Liga Eropa lagi. Itu semua berkat pada sang pelatih, yang terakhir kali mencicipi kompetisi kontinental saat melatih Athletic Bilbao di Piala Intertoto 18 tahun lalu. Mendilibar akan habis kontrak musim panas ini, tetapi satu hal yang pasti, dia akan ditawari kontrak baru setelah perputaran akhir musim yang menakjubkan dari Sevilla. Pelatih berusia 62 tahun ini sekarang jadi pemenang Liga Eropa tertua dalam sejarah, mengatakan sebelum final bahwa Mourinho selalu menjadi aktor utama dalam banyak kesempatan, tetapi sekarang adalah dia. Sementara itu, Montiel merayakan adu penalti yang menentukan hanya beberapa bulan setelah Argentina menjuarai Piala Dunia. Gianluca Mancini merasakan sakitnya. Final dimulai dengan sangat baik untuk bek tengah, yang membuat gol pembuka Dybala dengan umpan manja dari setengah lapangan Sevilla. Namun, Mancini pula yang meneruskan umpan silang Yesus Navas untuk membuat pertandingan jadi berimbang. Sakit hati itu bertambah ketika pemain berusia 27 tahun itu gagal mengeksekusi penalti. Aman untuk mengatakan bahwa Mancini akan membutuhkan waktu untuk pulih dari kekalahan yang menyakitkan ini. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.